Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh Maya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Di sini Ibu absen dulu ya. Maya, Hadir Bu. Hadir Bu. pada hadir semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Udah sarapan? Sudah. Udah sarapan semuanya. Nah, sebelumnya materi hari ini yaitu tentang PPKN. Sudah bisa belajar ya. Iya Bu. Tentunya kita harus bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih sehat walafiat, kita masih bisa masuk ke sekolah, masih bisa belajar. Nah, tahukah anak-anak bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat bagi sumber makanan, bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Contohnya, di sini ada pohon dan ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja? Manusia, hewan, tumbuhan. Nah, manfaat dari tumbuhan ini bagi makhluk hidup yang menyediakan oksigen. Nah, di sini tumbuhan pohon. Nah, manfaat dari tumbuhan ini bagi makhluk hidup yang menyediakan oksigen. Dari perhatikan gambar di sini ya, perhatikan. Nah, di sini tumbuhan itu melakukan proses namanya proses fotosintesis. Salah satu yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah oksigen atau O2. Ini namanya oksigen. Oksigen ini bisa disebut juga O2. Nah, inilah yang dipakai oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Nah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita tuh bernafas dengan oksigen. Nah, oksigen itu didapat dari mana? Didapat dari tumbuhan. Nah, coba kita bayangkan kalau kita tidak ada tumbuhan, tidak ada hijauan, kita tidak dapat oksigen. Dan kalau tidak dapat oksigen, kita tidak bisa bernafas. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah, kita telah dikasih oksigen gratis sama Allah, ya. Jadi harus taat kepada Allah. Coba kalian lihat tumbuhan di depan sini. Nah, tumbuhan di depan sini, coba kalian tuliskan apa sih manfaat dari tumbuhan bagi makhluk hidup. Dicatat ya, tulis apa manfaatnya. Udah anak-anak? Coba Maya sebutkan manfaat tumbuhan yang Maya tulis. Sumber makanan
manusia dan hewan. Ya, Rizky. Penghasil oksigen. Nah, tumbuhan berkembang baik untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Nah, oleh karena itu manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Disti Maya itu kan sering menanam bunga, menanam tumbuhan, itu bagus sekali tuh buat oksigen. Nah, terus tahukah anak-anak bahwa ikut melestarikan kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ada yang tahu Pancasila? Nah, coba anak-anak bacakan Pancasila. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Tangan bagus, ya. Coba bacakan Pancasila 1 sampai 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila ada berapa? 5. Hafal semua ya? Iya, Bu. Kita ingat-ingat lagi tentang Pancasila. Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Ini namanya apa? Garuda. Burung Garuda. Burung Garuda itu besar, gagah, dan perkasa. Nah, lihat perisainya. Lihat perisainya ya adik-adik, ini namanya perisai. Nah, perisai itu membuat simbol dari sila-sila dari pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Ini adalah apa namanya tadi? Perisai Pancasila. Terus di dalamnya termuat simbol-simbol Pancasila. Ini namanya simbol-simbol Pancasila. Kita ingat Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca, sila. Ada yang tahu panca artinya apa? Panca artinya 5. Sila artinya? Sila artinya dasar. Jadi kalau digabungin, Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, ini adalah simbol Pancasila di masing-masing sila. Ini adalah simbol Pancasila dan bunyi dari masing-masing sila. Yang pertama yaitu lambangnya seperti ini, bintang. Nah, Tuhanan yang Maha Esa itu adalah sila yang ke-1. Kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita agar taat kepada Maha Esa? Kita harus sholat 5 waktu, berpuasa, tolong menolong,
terus hormat kepada kedua orang tua. Nah, terus toleransi dan menghormati kepada agama atau kepercayaan lain. Jadi kita kan sebagai umat muslim, agama kita apa? Islam. Nah, ada teman kita yang beragama non muslim, Kristen seumpamanya, ya kan. Kita harus menghormati agama yang lain, agama Kristen, Hindu dan lain sebagainya. Nah, terus kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi kita harus rukun kepada saudara kita. Yang kedua yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilainya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persamaan derajat. Terus menghargai hak asasi manusia. Nah, jadi kita menghargai hak-hak yang terdapat dalam diri manusia. Terus solidaritas antar sesama manusia. Nah, kita tidak boleh berantem sama teman, kita harus akur gitu. Nah, terus perdamaian. Terus nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai-nilai apa aja yang terdapat di sila ketiga ini? Yang pertama, menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. Yang kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Yang ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Terus yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Terus yang kelima, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Nah, terus nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, memiliki nilai apa aja? Yaitu yang pertama, memimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Nah, pemimpin Indonesia kita siapa? Bapak siapa? Joko Widodo. Iya, benar. Terus kekeluargaan harus diutamakan. Yang ketiga yaitu kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Dan yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Nah, yang kelima yaitu keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Jadi setiap pembelajaran kita pernah mengadakan yang namanya diskusi, yang namanya musyawarah. Nah, terus yang keenam, tidak memaksakan kehendak orang lain. Terus sila yang terakhir, ada yang tahu sila yang terakhir apa? Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Sila terakhir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memuat nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Terus yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Dan yang kelima yaitu mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Nah, jadi coba kalian amati gambar berikut. Amati kedua gambar berikut. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapa yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut. Nah, gambar yang pertama ada yang tahu ini sedang apa? Nyapu. Iya, sedang bersih-bersih. Terus yang kedua, kerja kelompok atau bermusyawarah. Jadi ada yang tahu tidak nilai-nilai Pancasila yang terdapat dari gambar pertama? Apa? Iya, jadi sikap yang pertama adalah kegiatan membersihkan halaman. Membersihkan halaman bersama-sama. Di sini mengandung sikap
atau nilai-nilai Pancasila ketiga. Bisa juga sila kelima. Kalau pembagian tugasnya secara adil itu sesuai sila kelima. Kalau sikap hidup rukun sesuai dengan sila ketiga. Nah, terus yang gambar kedua yaitu gambar ketika sedang bermusyawarah atau kerja kelompok. Nah, sesuai dengan sila keempat Pancasila. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi Pancasila ada berapa? 5. Ada 5. Coba kalian tulis nilai-nilai Pancasila yang tadi Ibu sebutkan. Nah, udah selesai? Udah selesai? Sudah. Nah, coba Disti sebutkan nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama. Toleransi dan menghormati kepada agama atau kepercayaan agama lain. Ya, benar. Jadi udah paham semua ya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Iya. Nah, jadi kesimpulannya kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari agar negara kita damai dan sejahtera. Ada yang tahu apa itu kesimpulan? Tidak. Nah, kesimpulan adalah suatu ikhtisar dari suatu uraian, pidato dan semacamnya. Nah, kesimpulan yang baik itu berisi, dicatat ya. Kita akan tulis. Tulis. Nama. Sudah. Udah selesai anak-anak? Sudah. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Kesimpulan yang baik itu berisi 1. Ayo bareng-bareng. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Dan keempat, menggunakan kosakata baku. Dan kelima, sesuai pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi gimana anak-anak sudah paham mengenai materi kita hari ini? Sudah, Bu. Jadi inilah syarat-syarat kita bisa membuat kesimpulan yang baik dari sebuah bacaan. Nah, jadi Ibu punya hadiah. Hadiah boneka ini siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu nanti dapat hadiah ini. Cepet-cepetan ya. Apa arti dari panca dan sila? Saya. Ayo siapa dulu? Siapa? Disti. Coba apa Ti? Panca artinya 5. Sila artinya dasar. Ya benar. Disti dapat boneka. Baik. Sekian ilmu yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar di rumah. Nah, kalau mau mencapai cita-cita, kita harus belajar dengan giat ya. Di rumah belajar, terus di sekolah harus rajin masuk, rajin belajar. Nah, jadi gimana materi hari ini, sudah paham yang Ibu sampaikan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Maya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.